Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas basis data SD1 ingin mempresentasikan dan ingin menjelaskan konsep dan tipe data dari NoSQL. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari Dimyati Suhartono, Muhammad Zidan Ramadan, Ferdiansyah Juli Putra, Ilham Fawas, Vanesna Kanaori, Albertus Antero, Franciscus Ernest, Aditya Ananda, Stefanus Sembiring, dan yang terakhir ada Muhammad Rawaul Muslim. Next. Apa itu NoSQL? NoSQL merupakan singkatan dari Not Only SQL atau Non-Relational yang mengacu pada sekelompok teknologi basis data yang berbeda dari model relational tradisional seperti SQL atau Structured Query Language. Konsep NoSQL melibatkan berbagai pendekatan untuk penyimpanan dan pengambilan data yang fleksibel, terutama cocok untuk volume data yang besar dan struktur data yang bervariasi. Next. Oke, untuk berikutnya bagaimana sejarah perkembangan dari NoSQL ini? Jadi sebenarnya NoSQL itu pada mulanya ditemukan pada tahun 1960-an, sekitar akhir 1960-an. Namun pada saat itu belum memiliki nama NoSQL, hanya saja bernama Non-Relational Database. Kemudian pada tahun 1998, seorang ilmuwan Carlos Trozzi itu memperkenalkan nama baru untuk non-relational database tersebut, yakni dengan nama NoSQL, sebagai nama untuk open source database relasional yang tidak mengikuti standar yang diberikan oleh SQL biasa. Kemudian, pada tahun 2009, NoSQL mengalami relaunch, yakni oleh Eric Evans dan Johan Oscarsson. NoSQL pada saat itu diperkenalkan pada saat menyelenggarakan acara diskusi terkait distribut database open source. Kemudian bagaimana evolusi dari NoSQL ini sejak awal pengembangannya. Jadi pada awalnya itu NoSQL itu digunakan sebagai respon terhadap data web, pemrosesan unstructural data, dan pemrosesan database. Kemudian semakin bertambahnya tahun, NoSQL terus berkembang hingga pada saat ini dapat melakukan pemrosesan data dengan pendekatan ad hoc sehingga akan lebih cepat dan fleksibel, terutama pada data dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Adapun keuntungan dan kerugian dari penggunaan NoSQL itu, dari sisi keuntungannya, yang pertama fleksibel data model dan skema. Basis data NoSQL menyimpan berbagai jenis data dan menawarkan skema yang fleksibel. Kita dapat dengan mudah menyelesaikan dengan jenis data baru dan mengembangkan skema untuk memenuhi kebutuhan data yang berubah. Yang kedua, agile development. Fleksibilitas NoSQL melengkapi pengembangan aplikasi yang cepat. Basis data NoSQL dapat menyimpan banyak jenis data dalam format aslinya dan memungkinkan model data didefinisikan dan diadaptasi sambil berjalan, sehingga developer dapat bekerja dengan cepat, menghabiskan lebih sedikit waktu untuk transformasi data dan melakukan iterasi dengan cepat. Yang ketiga, itu adalah scalability. Tidak seperti database relasional, database NoSQL diimplementasikan dalam arsitektur scale out yang memudahkan untuk meningkatkan kapasitas seiring dengan pertumbuhan data dan traffic dalam banyak kasus. Yang keempat, massive data storage. NoSQL dirancang untuk menangani kumpulan data yang besar dan kompleks. Basis data NoSQL memungkinkan organisasi untuk mengukur big data, real-time analytics, dan penggunaan IoT. Yang kelima, juga high availability. Arsitektur data NoSQL didistribusikan secara bawaan dan tidak memiliki titik kegagalan yang tunggal. Dan NoSQL juga menyediakan replikasi dan pemadaman yang tidak direncanakan. Yang keenam, faster queries. Berbeda dengan NoSQL dioptimalkan untuk query yang lebih cepat dan tidak memerlukan join yang kompleks, yang berarti bahwa query database mengembalikan hasil lebih cepat. Adapun kerugian dari NoSQL itu adalah kurangnya dari SQL
kritik yang sering muncul tentang NoSQL adalah tidak adanya SQL. SQL adalah teknologi yang matang, dirancang Mungkin dapat dilanjut, yaitu SQL adalah teknologi yang matang, dirancang untuk mengorganisir data, sedangkan NoSQL tidak. Kemudian ada lack of standarisasi, di mana setiap merek database NoSQL tadi menggunakan skema uniknya sendiri. Lalu ada the lack of ACID. ACID ini adalah atomicity, konsistensi, isolation, dan juga durability, di mana NoSQL ini tidak mendukung adanya properti ACID tersebut. Nah, yang terakhir yaitu lack of join, di mana SQL yang menggunakan join itu dapat membuat koneksi antara tabel yang ada di database dengan mencocokkan kolom. Namun pada database NoSQL ini tidak seperti demikian. Baik, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari NoSQL, itu kita dapat mengetahui bahwa NoSQL ini benar-benar bagus, alternatif yang sangat bagus ketimbang tradisional SQL pada beberapa skenario tertentu. Nah, kapan sih kita disarankan menggunakan NoSQL? Nah, yang pertama yaitu ketika kita menangani jumlah data yang besar. Nah, NoSQL ini efisien untuk jumlah data besar karena dirancang untuk skalabilitas horizontal, sehingga cocok untuk aplikasi dengan throughput data tinggi. Kemudian yang kedua, NoSQL cocok apabila ada data yang tidak terlalu terkait. Bagaimana penjelasannya? Nah, jika data kita tidak memiliki skema yang ketat atau hubungan yang kuat antar entitas, NoSQL memberikan fleksibilitas tanpa memerlukan skema yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga, apabila data tidak terstruktur atau semi terstruktur. SQL sangat baik dalam menangani berbagai format data, termasuk JSON, XML, dan pasangan key value. Dan cocok untuk aplikasi yang bekerja dengan data semi terstruktur ataupun tidak terstruktur, seperti gambar, audio, dan teks. Dan yang keempat, skalabilitas konsisten. Basis data NoSQL dapat secara konsisten berkembang dengan menambahkan lebih banyak node ke dalam klasternya, sehingga cocok untuk aplikasi yang perlu tumbuh secara dinamis tanpa waktu tidak aktif. Nah, untuk yang terakhir, NoSQL cocok untuk aplikasi real time. Nah, untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data secara real time, tentu basis data NoSQL menawarkan kinerja yang baik, yang mampu menangani beban baca dan tulis yang tinggi tanpa mengorbankan responsivitas. Itu. Baik, selanjutnya apa sih prinsip kerja dari NoSQL itu? Dari kita di sini kami punya 3 poin. Poin pertama itu skema dari fleksibilitasnya dia. Jadi NoSQL ini memungkinkan untuk menyimpan data tanpa kita perlu skema tabel terlebih dahulu. Jadi cocok untuk data yang berubah atau yang bisa kita kenal dengan data yang tidak terstruktur. Kedua adalah kinerja tinggi dan skalabilitas horizontal. Jadi NoSQL itu dirancang untuk operasi penulisan atau pembacaan data yang cepat dan mudah diperluas dengan menambah server untuk meningkatkan kinerja gitu. Lalu poin yang terakhir yaitu kemampuan terdistribusi konsistensi models yang beragam. Jadi hal ini juga mendukung sistem terdistribusi dengan membagi data di beberapa server dengan model konsistensi yang bervariasi untuk ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe data dari NoSQL. Yang pertama itu tipe datanya yaitu ada key value stores. Key value merupakan jenis database NoSQL yang paling sederhana. Setiap item disimpan dalam basis data dalam pasangan kunci nilai atau key value.
Kita bisa menganggapnya sebagai tabel dengan dua kolom, di mana kolom pertama itu berisi kunci unik atau key, lalu kolom kedua itu diisi oleh nilai setiap kunci atau value. Nilai dapat berupa tipe data yang berbeda, seperti integer, string, dan float, atau tipe data yang lebih kompleks, seperti gambar dan dokumen. Sebagai contoh, kita bisa melihatnya di samping ini, di mana key yang pertama itu ada nama, di mana value-nya itu yaitu Cristiano Ronaldo, lalu ada key umur dengan value-nya itu 35, lalu dilanjutkan pekerjaan dengan value-nya pemain sepak bola, dan seterusnya. Beberapa database key value yang populer itu seperti Redis, DynamoDB, dan Riak. Next. Nah, selanjutnya itu key value ini memiliki limitasi, di mana key value tidak dapat melakukan pemfilteran apapun pada kolom nilai, karena nilai yang dikembalikan adalah semua informasi yang tersimpan di kolom nilai. Lalu, hal ini dioptimalkan hanya dengan memiliki satu kunci dan nilai. Menyimpan beberapa nilai akan membutuhkan pengurai. Nilai diperbarui hanya secara keseluruhan, yang membutuhkan data lengkap, melakukan pemrosesan yang diperlukan pada data tersebut, dan akhirnya menyimpan kembali seluruh data. Hal ini dapat menimbulkan masalah kinerja ketika pemrosesan membutuhkan banyak waktu. Lalu, key value sendiri memiliki kelebihan di mana kelebihan yang pertama yaitu simplicity, di mana struktur nilai kunci sangat mudah. Tidak adanya tipe data membuatnya mudah digunakan. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu ada speed, di mana format data yang sederhana membuat operasi baca dan tulis menjadi lebih cepat. Next. Nah, selanjutnya itu kapan kita menggunakan key value database? Adaptasi untuk aplikasi yang didasarkan pada query berbasis kunci sederhana. Nah, key value ini bisa digunakan untuk aplikasi sederhana yang perlu menyimpan sementara objek sederhana seperti cache. Lalu, database ini juga dapat digunakan ketika ada kebutuhan untuk akses data secara real time. Next. Dan berikutnya adalah tipe data NoSQL column based. Jadi wide column database atau column based itu salah satu jenis basis data NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk kolom. Bukan baris seperti baris data relasional. Dan setiap kolom diperlakukan secara terpisah. Dan logika implementasinya didasarkan pada Google Big Table Paper. Jenis data ini banyak digunakan untuk pekerjaan analitik seperti business intelligence, manajemen data warehouse, dan manajemen hubungan pelanggan customer relationship. Dan dari tabel yang ada di bawah tersebut, dengan SQL column based database, kita dapat dengan cepat mendapatkan rata-rata usia dan rata-rata harga dari masing-masing pelanggan dan produk dengan fungsi agregasi average pada setiap kolom. Next. Dan berikutnya adalah contoh tipe data NoSQL column base yang terdiri dari kolom family dan terdapat row key. Dan berikutnya ada nama kolom dan dalam kolom tersebut berisi dari key dan value. Itu. Next. Selanjutnya, yakni kita masuk pada dokumen oriented database. Jadi, dokumen oriented database ini merupakan database yang menyimpan dan mengelola data dalam format dokumen. Ini berisikan sepasang key dan value. Biasanya seringkali menggunakan format JSON atau BSON. Nah, untuk contoh database-nya sendiri, ini ada 3 yang kami cantumkan. Bisa menggunakan CouchDB, MongoDB, atau RavenDB. Selanjutnya, karakteristik untuk dokumen oriented database ini, yang pertama, ini dokumen sebagai satuan. Kenapa? Karena data yang kita simpan ini dalam bentuk dokumen dan memiliki berbagai jenis informasi yang terstruktur
maupun Smithers struktur. Nah, kemudian skemanya dinamis. Hal ini memungkinkan perubahan field tanpa harus melakukan perubahan skema global. Nah, karakteristik yang ketiga, ini memiliki indeks yang kaya. Hal ini dapat memfasilitasi pencarian dan efisiensi query. Nah, keuntungannya, yang pertama yakni fleksibilitas struktur data yang bervariasi. Nah, kemudian yang kedua ini ada skalabilitas horizontal, di mana bisa menambahkan lebih banyak server secara horizontal. Kemudian yang ketiga yakni kinerja query yang cukup tinggi atau bisa dikatakan tinggi untuk operasi baca dan tulis karena struktur dokumennya lokal. Nah, kemudian untuk penggunaannya ini ada 3 contoh, ada manajemen konten, analisis log, dan manajemen sesi pengguna. Untuk manajemen konten, biasanya ideal untuk menyimpan dan mengelola data yang berhubungan dengan konten seperti blog, artikel, dan dokumen. Kemudian untuk analisis log, ini cocok untuk menyimpan dan menganalisis data log dari aplikasi atau sistem. Kemudian yang ketiga, yakni manajemen sesi pengguna, ini untuk mempercepat penyimpanan dan pencarian informasi pengguna dalam suatu aplikasi web. Nah, di sini juga bisa dilihat pada pojok kanan bawah, ini merupakan gambaran umum struktur dari dokumen oriented yang mirip dengan tree gitu. Bisa di next. Nah, pada implementasinya di sini kami sediakan 3 tabel, yang dimana tabel ini pada tabel pertama ini merupakan tabel umum atau keseluruhan yang akan dijelaskan bagian-bagiannya pada 2 tabel di bawahnya. Nah, strukturnya di sini kami menggunakan format JSON pada Mongo database. Nah, pada dokumen oriented database ini biar lebih jelasnya lagi, jadi database-nya itu berisikan beberapa koleksi. Nah, dari koleksi itu di dalamnya ada lagi beberapa dokumen. Kalau di sini dicontohkan ada 4 dokumen. Dan dalam setiap dokumen itu terdiri dari key dan juga value yang sudah dijelaskan di awal tadi. Next. Selanjutnya, tipe data SQL-nya adalah graph base. Graph base ini merupakan sistem basis data NoSQL yang berbasis grafik untuk menggunakan model dalam bentuk data grafik yang dimana direpresentasikan untuk menyimpan data. Biasanya untuk membuat graph base ini kami menggunakan Neo4j database, dan karakteristik utamanya yaitu query berorientasi grafik, yang dimana grafik ini, data grafik ini memungkinkan pengguna untuk memudahkan mengeksplor dan menarik informasi dari hubungan dalam grafik. Kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas struktur data, yang dimana grafik memungkinkan fleksibel dalam menangani struktur data yang berubah atau tidak terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada melihat kejelasan menuju pola hubungan, yang dimana grafik ini bisa memberikan kejelasan visual terhadap pola hubungan dalam data,
yang memudahkan pemahaman struktur informasi. Untuk keuntungannya sendiri, tipe data grafik NoSQL melibatkan kemampuan untuk memudahkan dan menjelajahi hubungan kompleks antar tiap entitasnya, yang dimana cocok untuk skenario dalam hubungan antara data yang memiliki peran krusial seperti jaring sosial, analisis jaringan, atau representasi struktur organisasi. Next. Berikut adalah contoh dari graph base. Baik, kemudian ini kita melanjutkan dari yang sebelumnya yang sudah dicontohkan oleh teman-teman dari beberapa populer NoSQL databases. Yang pertama ini ada MongoDB dan juga Elasticsearch, di mana keduanya ini dokumen oriented. Nah, MongoDB ini sendiri telah digunakan kurang lebih oleh 4.300 perusahaan seperti Uber, LaunchDarkL, dan juga Delivery Hero. Kemudian Elasticsearch ini telah digunakan sekitar 3.993 perusahaan seperti Uber, Shopify, Udemy, dan juga Tokopedia. Nah, keenamnya ini yang populer ini sifatnya open source ya. Jadi selanjutnya itu ada Neo4j, di mana dia itu graph oriented, dan juga perusahaan yang menggunakan ini kurang lebih 220 perusahaan seperti Medium, Double Slash, Fiverr. Selanjutnya ada Redis. Redis ini key value oriented NoSQL database, di mana terdapat kurang lebih banyak sekali 6.720 perusahaan seperti perusahaan besar ya, seperti Twitter atau X, GitHub, Instagram, Pinterest, dan juga Airbnb. Nah, selanjutnya ada Apache Cassandra, di mana dia adalah large column database atau column based, di mana dia high scalability dan availability, dan sekitar ada 504 perusahaan yang menerapkan Apache Cassandra dalam tech stack mereka seperti Uber, Facebook, Netflix, Instagram, Spotify. Nah, yang terakhir yang populer ini yaitu OrientDB, di mana ini agak berbeda ya. Dia ini sebagai basis data multimodal, di mana dia dapat mendukung graph oriented, dokumen oriented, dan juga key value oriented serta object oriented. Nah, dia ini juga digunakan oleh 13 perusahaan seperti GTGDR, Vegas.com, dan juga Securely. Boleh dilanjut? Baik, setelah dipaparkan, berikut adalah ringkasan dari materi konsep dan juga tipe data dari NoSQL. NoSQL adalah sekelompok teknologi basis data yang berbeda dari model relasional tradisional yang menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan juga kinerja tinggi. NoSQL bermula dari akhir 1960 sebagai respon terhadap data web, kemudian diperkenalkan kembali pada 2009 sebagai istilah untuk open source distributed database. NoSQL sendiri memiliki keunggulan seperti gesit, skalabilitas yang mudah, query yang cepat, namun NoSQL juga memiliki kelemahan seperti tidak mendukung ACID dan juga joins. Selanjutnya, NoSQL sebaiknya digunakan ketika data yang ditangani memiliki volume, variasi, dan kecepatan tinggi, serta membutuhkan fleksibilitas. Contoh kasus penggunaan NoSQL seperti Big Data Analytics, Real-Time Applications, IoT, dan juga social media data gitu ya. Kemudian NoSQL ini bekerja dengan menggunakan model data non-relasional yang tidak memerlukan skema. Namun tetap NoSQL ini dapat memformat berbagai dokumen, grafik, kunci, nilai, atau key value, dan juga kolom data gitu ya. Kemudian terdapat 4 tipe data utama NoSQL, yaitu key value, column based, document oriented, dan juga graph based, di mana key value ini paling sederhana. Dia menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan juga nilai atau key dan value. Sedangkan untuk column base, dia ini lebih ke aggregate function. Jadi ini cocok untuk query-query yang memerlukan aggregate function. Nah, document oriented ini menyimpan data dalam bentuk dokumen seperti JSON, XML, BSON,
Kemudian ini cocok untuk data yang semi terstruktur. Yang terakhir yaitu ada graph base, di mana dia menggunakan grafik dalam menyimpan datanya, terdiri dari simpul dan juga sisi. Kemudian yang terakhir ada contoh NoSQL, database NoSQL yang populer seperti MongoDB, Apache Cassandra, Redis, Neo4j, Elasticsearch, dan juga OrientDB. Boleh dilanjut? Kesimpulannya adalah NoSQL adalah variasi dari model basis data relasional yang dapat memproses data yang fleksibel, besar, dan bervariasi dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan kinerja tinggi. NoSQL memiliki beragam jenis dan contoh basis data yang dapat diadaptasi dengan kebutuhan dan kasus menggunakan. NoSQL juga memiliki keistimewaan dan kendala yang harus dilihat sebelum menerapkannya. Next. Berikut adalah referensi kami. Sekian dari presentasi kami tentang konsep dan tipe data NoSQL. Terima kasih. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.